Kata beliau, babu syuruti wujubil qisasi wastifaihi. Bab syarat kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan qisas. Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pembahasan yang pertama, 4 syarat kewajiban qisas secara global. Kata beliau, wa yushtaratu liwujubihi arba'ata syurut. Disyaratkan dalam kewajiban qisas ada 4 syarat. Jadi qisas ini dia wajib ditegakkan qisas apabila terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ahaduha kaunul qatil mukallafan. Ya. Keadaan orang yang membunuh ini dia adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang mukallaf. Jadi syaratkan dia mukallaf, ya balik akil. Ini syarat. Kata Ibnu Qudamah, fa amma as-sabi wal majnun fala qisas alaihima. Adapun anak kecil dan orang yang tidak waras, tidak ada qisas terhadap keduanya. Rasulullah bersabda, rufi al-qalam an salasa. Anis saghir hatta yakbur, wanil majnun hatta yafiq, wanil naim hatta yastayqid. Diangkat pena dari 3, dari anak kecil sampai dia besar, dari orang yang gila sampai dia sadar, dan dari orang yang tertidur sampai dia apa? Dia bangun. Jadi syaratkan si pembunuh harus mukallaf. Syarat yang kedua, as-tsani, iya. Yang terbunuh adalah orang yang darahnya maksum. Kata beliau, qaulul maqtul adamiyan maksuman. Orang yang dibunuh itu adalah adami. Yang terbunuh adalah siapa? Adami, manusia. Namun kalau dia membunuh hewan, itu tidak ada kaitannya ya. Sebab hewan, ya walaupun diganti hewan yang dia bunuh, tetapi tidak menyebabkan, ya melayangkan jiwa orang yang membunuhnya. Nah, ini berkaitan dengan manusia. Manusia membunuh manusia lainnya. Ya, tapi manusia yang bagaimana maksuman, yang maksum darahnya, haram untuk dibunuh. Iya. Fa in kana harbiyan, baik, jadi maksum ya, dan kita sebutkan tadi bahwa darah yang maksum ada berapa? Ada 4. Siapa itu? Muslim, yang kedua kafir dhimmi, kafir muahad dan kafir mustaman. 4. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in kana harbiyan, kalau dia misalnya kafir harbi, iya. Au murtaddan, dia adalah seorang murtad, au qatilan fil muharabah. Kalau orang yang membunuh di muharabah. Nah, ini akan datang nanti ya di pembahasan hudud. Ya. Di muharabah, sebagian yang memasukkannya di hudud. Jadi kalau dia berbuat kerusakan, maka boleh dibunuh. Ya, akan datang ya. Baik, auzanian muhsanan atau pezina yang muhsan. Ya, sebab pezina yang muhsan dihukum rajam, yaitu membunuhnya. Kalau pezina dia sudah menikah. Au qatalahu daf'an an nafsihi, atau dibunuh karena membela dirinya. Au malihi au hurmatihi, atau membela harta atau kehormatannya. Fala dhamana fihi, tidak dhaman dalamnya, tidak ada qisas. Sebab ini jenis-jenis membunuh yang tidak dipermasalahkan. Kalau kafir harbi jelas boleh dibunuh di peperangan. Ya, sebab tidak ada antara dia dan antara kaum muslimin ikatan janji apapun. Demikian pula orang yang murtad, halal darahnya, boleh dibunuh oleh pemerintah. Karena Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Demikian pula di muharabah. Ya, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya berbuat kerusakan, ya, disebutkan di dalam ayat, ayyuqattalu aw yusallabu. Mereka dibunuh atau disalib dan seterusnya ya dari ayat. InsyaAllah akan datang. Demikian pula pezina. Jadi kalau pezina sudah menikah, dia berzina, maka dihukum rajam dan itu membunuhnya. Ya, hal tersebut tidak ada masalah. Ini bukan, tidak ada qisas di belakang hal itu. Nah, demikian pula kalau misalnya dia membunuh orang karena membela dirinya. Kalau misalnya dia membunuh karena membela diri, maka dia tidak dibunuh karena membela diri. Iya. Baik. Jadi ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua yang terbunuh adalah orang yang darahnya maksum. Kemudian yang ketiga, yang terbunuh adalah sekufu dengan pembunuhnya. Kata beliau, as-salits qaulul maqtul mukafi'an lil qatil. Orang yang terbunuh ini ya sekufu sebanding dengan orang yang membunuhnya. Jadi harus sebanding ya.
Ya, sebandingnya di dalam masalah agama dan di dalam masalah kebebasan. Nah, karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, iya. Kata beliau, "Fayuqtalul hurrul muslim bil hurril muslim, dzakaran aw unsa." Maka seorang muslim yang bebas apabila dia membunuh muslim yang lainnya, apabila dia membunuh muslim yang lainnya, maka dia dibunuh karena membunuh muslim yang lainnya itu. Laki-laki maupun perempuan. Misalnya laki-laki muslim membunuh perempuan muslimah, maka laki-laki muslim ini dikisas dengan dibunuh pula. Iya. Baik. Dan ini masuk di dalam keumuman ayat an-nafs bin nafs. Ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Dan ini dari hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yuqtalu hurrun bi abd. Tidak boleh seorang yang bebas itu dibunuh lantaran dia membunuh budak. Iya. Karena telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yuqadul abdu minal hur. Seorang budak itu, ya, apabila dia dibunuh tidak dilakukan qawat dari seorang yang bebas membunuhnya. Baik. Jadi tidak ada qisas ya terhadap orang yang bebas yang membunuh budak. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala muslimun bikafir. Demikian pula seorang muslim tidaklah dikisas karena dia membunuh kafir. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu mu'min bikafir. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena dia membunuh seorang kafir. Iya. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau muslim membunuh kafir, dia tidak dikisas. Kalau yang dia lakukan itu ada hal yang keliru, maka dia diberikan hukuman sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang pantas baginya, ditentukan di pengadilan hukumannya. Iya. Adapun dia dijatuhkan hukum bunuh karena membunuh kafir, tidak. Baik. Ibnu Qudamah, wa yuqtalu dhimmi bid-dhimmi. Kafir dhimmi dibunuh dengan karena membunuh kafir dhimmi juga. Ya, sepanjang dhimmi ini maksum darahnya, begitu ada kafir dhimmi yang membunuhnya, maka kafir dhimmi ini juga dikisas. Ya, dengan membunuhnya. Walaupun kafir dhimminya beda agama. Misalnya Nasrani membunuh Yahudi misalnya. Maka ini boleh terjadi kisas antara keduanya. Iya. Dan ini termasuk hal yang tidak ada silang pendapat. Kemudian kata beliau, wa yuqtalu dhimmi bil muslim. Dan kata Ibnu Qudamah, dan seorang kafir dhimmi dibunuh karena dia membunuh seorang muslim. Nah, ini berdasarkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh seorang Yahudi karena Yahudi ini membunuh seorang budak perempuan muslimah. Ya, jadi yang dibunuh adalah budak perempuan muslimah oleh si Yahudi tersebut. Budak perempuan ini dipecahkan kepalanya antara dua batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisas dengan membunuh Yahudi tersebut. Nah, dan ini haditsnya muttafaqun alaih. Baik. Wa yuqtalul abdu bil abd, dan budak dibunuh karena dia membunuh budak juga. Ya. Wa yuqtalul hur bil hur, dan seorang yang bebas dibunuh karena dia membunuh bebas juga. Jadi ini ukuran mana dia sekufu, harus sepadan, setara. Ya, jadi setara dalam kaitannya, berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan kebebasan. Iya. Jadi ini syarat yang ketiga ya, dari kewajiban qisas. Disyaratkan yang terbunuh sekufu dengan pembunuhnya. Syarat yang keempat, pembunuh bukanlah ayah dari orang yang terbunuh. Kata Ibnu Qudamah, ar-rabi' yang keempat, alla yakuna aban lil maktul. Iya, si pembunuh bukanlah ayah bagi orang yang terbunuh. Kalau ayah membunuh anaknya, maka kata Ibnu Qudamah, fala yuqtalu walidun bi waladihi wa insafan. Iya. Seorang ayah tidaklah dibunuh karena dia membunuh anaknya. Walaupun turun ke bawah, misalnya si ayah membunuh anaknya atau ayah membunuh cucunya, ayah membunuh cicitnya, turun ke bawah tidak boleh dibunuh. Dan ini berdasarkan hadits riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalul walid bil walad. Seorang ayah tidaklah dibunuh karena dia membunuh anaknya.
Kemudian kata beliau wal abuwan fi hadza sawa, dan kedua orang tua dalam hal ini sama. Walaupun hadits berkaitan dengan ayah, tapi kalau misalnya ibu membunuh anaknya, maka ibu ini tidak dibunuh karena apa? Dia membunuh anaknya. Karena ayah dan ibu sama di dalam hal ini. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walau kana waliyud dam waladan walahu fihi haqq wa in qal lam yajibul qawat. Walaupun andai kata wali darah itu adalah anak, ya, dan dia punya hak di dalamnya walaupun sedikit, maka tidak wajib ada qawat di dalamnya. Tidak wajib ada kisos di dalamnya. Iya. Andai kata misalnya pemilik darah ini, walinya, itu adalah anak dari orang yang membunuh. Nah, seperti seorang membunuh misalnya perempuan yang tidak memiliki pewaris kecuali anak laki-lakinya. Nah, kata Ibnu Qudamah, aulahu fihi haq, atau si anak tersebut memiliki hak di dalamnya. Iya. Pada darah orang yang dibunuh, dia memiliki hak. Misalnya seorang perempuan membunuh seorang laki-laki, dia punya banyak pewaris. Nah, dan salah seorang dari pewarisnya adalah anak laki-laki dari anak perempuannya. Maka di dalam hal ini lam yajibul qawat. Ya, dia tidak wajib untuk diqisas. Kenapa? Karena hak di sini berkaitan dengan anak terhadap ayahnya. Hak berkaitan pada anak terhadap siapa? Terhadap ayahnya. Maka tidak wajib dilakukan qisas. Jadi ini dua keadaan ya. Jadi perhatikan Ibnu Qudamah di sini detail. Jadi ayah tidak boleh dibunuh disebabkan karena apa? Karena anak. Apakah dia membunuh anaknya langsung? Atau anaknya punya hak dalam pembunuhan? Ya, sekarang misalnya seorang ayah dia bunuh perempuan. Iya. Dan perempuan ini punya anak laki-laki. Jelas ya? Atau dia bunuh misalnya istrinya. Seorang suami dia bunuh istrinya. Tentunya ketika si istri dibunuh oleh suaminya, kan dilakukan qisas, ya kan? Tapi ternyata pewaris qisasnya, walinya yang menuntut darah cuma anak laki-lakinya saja. Anak laki-laki suami juga. Maka di sini dia tidak boleh dibunuh karena penuntut darahnya adalah siapa? Anaknya sendiri. Memang yang dia bunuh bukan anaknya, tapi penuntut darah adalah siapa? Anak. Karena itu orang tua tidak boleh dibunuh oleh siapa? Oleh anaknya. Iya. Demikian pula kalau dia memiliki hak di situ walaupun sedikit. Ya. Kita beri contoh misalnya seperti seorang perempuan dia membunuh. Ya. Dia membunuh misalnya laki-laki, dia membunuh laki-laki yang punya banyak pewaris. Nah, jelas ya? Dan salah satunya adalah putra dari anak laki-laki dari anak perempuannya. Iya. Arti perempuan membunuh siapa? Anggaplah dia membunuh suaminya. Iya. Maka begitu si anak ini termasuk pewaris darahnya, maka di sini tidak boleh dikatakan si anak membunuh siapa? Membunuh ibunya. Iya. Ibunya diqisas karena anaknya. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu kata Ibnu Qudamah lam yajibul qawat. Di sini tidak ada qisas di kondisi yang seperti ini. Baik, jadi secara umum bahwa qisas itu diwajibkan dengan 4 syarat. Iya. Diwajibkan dengan berapa? 4 syarat. Syarat yang pertama, si pembunuh itu mukallaf. Kemudian syarat yang kedua, yang dibunuh dia adalah maksum darahnya. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang dibunuh sekufu dengan apa? Pembunuhnya. Syarat yang keempat, ya, si pembunuh bukanlah ayah dari orang yang apa? Orang yang terbunuh. Baik, ini 4 syarat. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya.